خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام أشهد أن لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة وأشهد أن محمد رسول الله المبعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Saya sampaikan salam tahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Imam Syekh, para pengurus masjid dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang paling kita syukuri melainkan nikmat kita meyakini keadaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan semesta alam ini yang kita sembah, yang kita yakini sebagai sumber yang memberikan kita rezeki dan kehidupan. Konsep tauhid ini, konsep meyakini ketunggalan, keesaan Allah itu tidak dimiliki oleh umat manapun di muka bumi ini. Satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang itu menyatakan Tuhan itu satu, esa sifat dan zatnya, hanyalah agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah buat kita ini, semua yang kita miliki ini ciptaan yang terbaik di muka semesta alam ini. Tidak ada lagi yang lebih baik ciptaan Allah melainkan manusia. Bahkan malaikat, jin itu pun derajatnya, ciptaannya jauh dibanding dengan manusia, meskipun jin punya kekuatan yang luar biasa. Malaikat bisa melesat dari alam dunia ini ke langit dengan secepat kilat. Tapi inilah kita, keturunan Adam ini, Allah jadikan makhluk yang terbaik. Akan tetapi tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk agar kita ini berta'abbud, tunduk patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita ini salat, bertakbir, rukuk dan sujud. Wujud kita tunduk kepada Allah. Keseharian kita dalam kita berkehidupan dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan siapa saja di muka bumi ini, perilaku kita itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Islam itu satu sisi makna harfiahnya selamat, aslama yusallim. Tapi makna lain artinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah meyakini kalimah la ilaha illallah, dia yakin itu tidak ada yang dipatuhi, yang diikuti, yang disembah, yang ditaati melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang muslimnya bagus, yang Islamnya bagus,
Kalau dia berbuat, bekerja apa saja, ukurannya Allah. Ini kira-kira Allah ridha tidak? Ini kira-kira Allah suka tidak? Saya nyari rezeki saya halal apa tidak? Saya nikahkan anak, ukuran saya, menantu saya ini, apa kata sama Allah, apa tidak? Ukuran-ukuran dunia itu tidak sebanding jika disamakan dengan Allah, apalagi mengalahkan Allah. Kita ngukur orang, ngukur kantongnya, atau ngukur jabatannya, atau ngukur kecerdasannya, itu bukan ukuran di sisi Allah. Tapi ukuran di sisi Allah, sejauh mana orang itu taat dan takwa kepada Allah. Inna akrakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling the best di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah. Dua hari yang lalu atau kemarin, dalam 2 hari ini, militan Houthi Yaman sudah membuat pengumuman, siapapun, negara manapun yang mengirimkan bantuan untuk Israel lewat laut, ya, di Laut Merah itu, maka berurusan dengan tentara pasukan Yaman. Kapal perang Amerika dirudal sama Yaman. Rupanya Amerika mengirimkan pasukan helikopternya. Dia serang kapal Yaman itu. 10 orang mati. Kemarin Yaman kirimkan drone laut, kapal yang punya holodak, peledak, tapi nggak ada orangnya, dikontrol dari jauh. Hamas ngelawan pasukan Israel itu ngirimkan drone murah. Sekarang serba canggih. Rusia nyerang Ukraina juga pakai drone. Jadi dikontrol dari jauh. Orangnya nggak ada, tapi bisa menembak, memoto, memvideokan. Ini teknologi canggih yang diciptakan oleh manusia. Hamas bisa buat terowongan 50 meter sampai 100 meter di bawah tanah, tapi sinyal bisa masuk. Kita di Indonesia tinggalnya masih di atas muka bumi ini. Judulnya masih Pulau Aceh, ya, masih Takengon, tapi sinyal nggak nyampe. Betapa jauhnya kita tertinggal dengan orang Hamas yang kotanya cuma sebesar Banda Aceh ini. Dan itu dikepung bertahun-tahun oleh Israel, di blokade, tidak bisa dapat apapun bantuan. Jemaah rahimakumullah. Pagi ini kita coba melihat bersama-sama, tadabbur tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita merasa kita ini seperti tidak terkoneksi dengan Allah. Dalam pikiran kita meyakini nanti jumpa sama Allah kalau sudah mati masuk kubur. Sehingga kita ini beranggapan, biarlah saya bertobat ketika nanti sudah tua. Karena buku ini kira-kira meninggal nanti kira-kira kapan pensiun, baru puja Allah sembahyang. Banyak yang begitu. Yang lain lagi tidak mau ke masjid dia. Karena siap dong. Belum siap datang ke masjid. Karena dia pikir di masjid itu dipantau sama Allah. Dia pikir cuma datang ke masjid saja yang dilihat sama Allah. Di rumah nggak dilihat, di kedai kopi nggak dilihat, di kantor nggak dilihat, di pasar nggak dilihat.
Sementara ya, kita menggunakan HP semua. Ini HP ini. Ini ciptaan media manusia yang orang Aceh juga belum bisa buat. Ya. Di sini kita bisa dapat informasi secepat kilat yang terjadi di Amerika, di Spanyol, ya, di Australia, di Arab Saudi. Seluruh dunia kita masuk dalam sangat singkat dan cepat, dan kita bisa mengontak orangnya. Padahal di sini cuman tinggal tekan-tekan saja, tolak-tolak saja dengan begini. Bahkan kita untuk mengontrol anak kita yang kuliah mungkin di Jawa, di Malaysia, kita bisa bilang sini, hai ini kakak bedah sembahyang subuh. Dia baca, dia bangun sembahyang subuh, dia di Malaysia. Jawab rahmatullah. Kita sangat yakin dengan HP ini. 24 jam kita bawa. Bahkan ada orang yang kalau nggak ada HP dia nggak bisa hidup. Ada orang yang dengan ini dia dapatkan rezeki. Transaksi lewat ini. Sekarang orang pakai ATM banking, mobil banking, nggak pakai ATM. Transfer uang ratusan juta pakai HP saja. Terjadi transaksi. Beli mobil apa-apa, ibu-ibu ke Shopee, ya, Tokopedia, tinggal nyampe tiba-tiba ke rumah. Yang mau membeli makanan tinggal Gojek nyampe ke rumah. Nah, ini kita percaya. Tapi kenapa rasa kehadiran Allah di hadapan kita itu nggak ada? Kenapa? Waktu datang uang ke kantong kita kurang jeli apakah ini halal apa haram. Waktu saat kita berdua sama orang lain, ya, kita bertransaksi, kita bergaul sehari-hari, yang kita pikirkan untung untuk diri kita. Kadang-kadang kita menzalimi orang, menyakiti orang dengan lisan kita, bahkan kita berburuk sangka sama orang. Seolah-olah Allah tuh nggak ada di hadapan kita. Jamaah rahimakumullah. Tahun 2000 itu ada lebih 1000-an ilmuwan di Eropa berkumpul di Inggris. Mereka membahas satu bab tentang yang namanya partikel. Apa itu partikel? Saya akan jelaskan sekarang. Di zaman Yunani sebelum Masehi, itu orang-orang Yunani terkenal. Yunani bagian daripada kerajaan Kekaisaran Romawi. Sekarang berada di Siprus, sebelah dari Turki itu. Di sana pernah ada orang-orang cerdas dan pintar. Ada namanya Aristoteles, ada namanya Plato, ada namanya Demokritus. Waktu itu orang-orang di sana nyari kira-kira di muka bumi ini, ya, benda-benda ini dari mana asal muasal terciptanya? Apa bentuk terkecil dari benda yang ada di muka bumi ini? Maka keluarlah teori namanya teori atom. Bahasa Arabnya itu zarrah. Benda, ya, paling kecil sekecil-kecilnya di muka bumi ini yang nggak dapat dibagi lagi. Maka namanya atomus. Atomus itu artinya tak bisa dibagi lagi. Ternyata pendapat ini batal. Mansuh. Pada abad ke-18, ilmuwan, lagi-lagi orang kafir, bilang, ternyata dalam benda terkecil, apakah tubuh kita, apakah besi ini, apakah kayu ini, apakah semen ini, ya, di dalamnya ada elektron di bawah atom lagi. Itu yang kita lihat sekarang ini, lampu ini, isinya elektron yang bergerak. Kenapa ada warna kuning merah? Ternyata
tiap-tiap elektron itu punya energi tertentu, warnanya pun berubah bentuk energinya. Udah secanggih itu. Nah, orang bisa menggunakan HP, ini nggak ada kabelnya, nirkabel. Ternyata apa? Di sini ada sinyal yang kita nggak bisa lihat. Ini ada cahaya di sini. Nah, cahaya ini atau gelombang ini namanya partikel. Lebih kecil daripada benda. Dan dia nggak punya berat. Yang dibilang dengan benda atau materi, syaratnya dia menempati ruang, punya berat. Di bawah itu lagi namanya partikel. Dia nggak punya berat, nggak teraba, tapi dia ada. Sinyal HP ini itu bagian kecil sebagian daripada partikel. Bapak Ibu yang pernah patah tulang atau cek gigi dengan ronsen, ada sinar ronsen namanya, sinar X. Itu partikel juga. Jemaah yang makmum. Maka para ilmuwan yang berkumpul tahun 2000 itu membahas partikel. Nah, inti atom namanya nuklir. Di bawah atom itu namanya nuklir. Kalau ini ada benda, ya, ini bendanya, ini atomnya itu segini. Dikelilingi dia sama elektron namanya. Elektron ngelilingi ini. Di tengahnya ini namanya nuklir. Elektron ini dia mengeluarkan partikel juga, energi juga, ada warna itu. Yang tengah ini lebih hebat energinya. Dalam sekian detik dia menghasilkan sekian miliar energi. Itu partikel nuklir. Namanya ada alfa, beta, gamma. Nah, jemaah yang Allah. Orang belajar tentang gelombang dan partikel ini. Menghasilkanlah HP ini tanpa kabel. Menghasilkan drone, pesawat itu dikontrol dari jauh. Menghasilkan satelit. Satelit tidak pakai kabel. Kenapa bisa hidup dia? Dibuat energinya, gelombangnya diatur dari negara di dunia ini. Itu kecanggihan teknologi. Jemaah rahimakumullah, kita kembali sekarang ke dalam diri kita. Kata orang Arab, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu tentang dirinya, ya, kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita di kampung-kampung ada baca kitab-kitab kecil, sekarang sudah nggak ada karena sudah ada metode Iqra. Saya masih ingat, mungkin bapak-bapak juga sama. Saya kelahiran 78. Masa saya kecil saya merasakan di kampung-kampung di Aceh ini, kalau ba'da asar maghrib isya itu tidak ada anak yang main-main. Semua pergi ke rumah tengku atau ke pesantren atau ke balai atau ke masjid ngaji. Di sana ada ngaji alif bata, sa, ja, jim. Itu. Kemudian ada baca kitab kecil Sirah Nabawiyah. Kemudian ada fikih-fikih singkat. Ada tentang bab akidah. Ada kitab Masailai. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Sekarang sudah enggak ada. Padahal itu kebiasaan yang luar biasa, bagus di tengah masyarakat kita, sekarang sudah hilang. Jamaah rahimakumullah. Kita ini, kalau orang kedokteran bilang, ya, seluruh tubuh ini itu punya anatomi, punya fisiologi. Maka orang kalau masuk kedokteran, dia buka buku peta, ya, buku peta jasad itu namanya, ya. Ini sobota namanya. Itu tebalnya kayak bantal. Dia pelajari dari mulai uratnya, bagian-bagian organnya, darahnya di mana, selnya di mana, tulangnya yang mana. Suruh hafal. Itu orang kedokteran. Orang fisika sama kimia.
Yang dilihat bukan fisiknya itu. Apa yang dilihat? Cairannya. Ini apa ketemu apa? Dari mana unsur ini? Ini ada besi, ada seng, ada kuprum, ada hidrogen, ada oksigen. Orang fisika lihat, ini berapa energinya? Bagaimana ini bisa bergerak? Oh, ternyata di sini ada elektron yang menghasilkan energi. Kita butuh NaCl, Na plus Cl-. Kalau Bapak Ibu masuk rumah sakit, ya, kemudian dikasih cairan itu ada dua biasanya secara umum. Yang pertama isinya itu sama dengan karbohidrat, sama seperti buah, beras, tepung yang Bapak Ibu makan. Bentuknya cairan. Kalau bahasa orang ilmiah namanya C6O6H12, karbohidrat atau gula. Itu air gula. Yang kedua dikasih namanya NaCl, itu air garam. NaCl. Maka ya, kalau ada anak-anak kita yang syirit, ya, dia keluar cairan, mencret, itu sama dokter diminta, tolong kasih oralit. Apa isi oralit itu? Garam sama gula isinya. Kalau nggak ada oralit, ambil di rumah, isi dia gula, kasih dia garam. Fungsinya apa? Karbohidrat tadi, air gula itu, dia bisa menghasilkan energi. Canggih tubuh kita itu. Ya, masuk tubuh kita, diolah sama tubuh ini. Jadi karbohidrat itu masuk ke tubuh kita dalam sel kita ini, di mitokondria nama sel itu. Kemudian kita hirup oksigen, masuk kemari, sangkut di paru-paru, di alveoli ini. Ini ditolak sama jantung kita, darah itu. Dalam darah masuk ke paru-paru, di sini ketemu antara oksigen sama darah. Darah itu dia punya spesifik namanya hemoglobin namanya. Dia tangkap itu oksigen. Tek. Kemudian jantung dipompakan sama jantung. Dimasukkan semua sel kita ini. Nah, dalam sel ini dia jumpa sama karbohidrat itu. Oksigen jumpa sama karbohidrat sama gula itu. Terjadi reaksi kimianya. Dia menghasilkan energi, maka kita sehat. Dari itu kehidupan berlangsung. Kita makan buah, makan nasi, makan kue. Kenapa kita bisa jadi kuat? Karena dia menghasilkan energi ATP namanya. Jangan rahmatullah. Itu kita bahas dari segi sains. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini dalam Al-Qur'an. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Wa bada khalqal insani min tin, dia memulakan penciptaan manusia dari para tanah. Nabi Adam dibuat dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Tanah diolah sama Allah, dibuat bentuk rupanya. Ya, kata Allah, wa nafakha fihi mir ruh. Lalu jasad ini setelah sempurna ditiupkan terus sama Allah. Nah, sama dengan janin. Janin tubuh kita, dalam tubuh ibu kita itu, setelah 40 hari ditiupkan sama Allah ruh. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Baru dibuatkan matanya, telinganya, dan hatinya. Nah, dalam konsep keyakinan kita orang Islam, kata Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Kalau kita mati nanti, diambil roh kita ini. Dalam konsep orang-orang sains, hidup itu dua kategorinya. Hari ini gitu, ya, yang paling terbaru begitu. Apa kategorinya? Kalau jantung masih berdetak, otaknya masih punya sinyal. Nah, kalau orang jantungnya berhenti,
Otak masih ada, namanya mati semu. Koma namanya. Itu sudah lemah jantungnya, tapi ini masih mengeluarkan sinyal. Masuk ICU, itu dipasang alat untuk memacu jantung itu. Dicek sinyalnya, ada enggak? Titik keluar dari gerak-gerak ini. Kalau tit itu udah almarhum. Nah, jemaah rahimakumullah. Sampai hari ini manusia belum bisa menjawab di mana letak nyawa. Banyak sudah penelitian untuk mencari nyawa itu. Karena ada orang mati tanpa sebab, tak mati dia. Itu belum bisa sains menjelaskan dengan logik. Jemaah rahimakumullah. Allah katakan dalam surat Qaf, kata Allah, nahnu aqrab min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher kalian. Dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku ya Muhammad tanya tentang diriku, katakan, inni qarib, aku sangat dekat. Bagi kita selama ini cuma bentuk keimanan. Kita nggak tahu kayak mana. Jemaah rahimakumullah, saya ingin sampaikan sekarang. Dalam surat Nur Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Nurun, Allah itu nurun ala nur, cahayanya di atas cahaya. Allah ini cahaya langit dan bumi. Jemaah rahimakumullah, kalau di HP, drone, ya, satelit, itu terkoneksi sama orang yang ngatur, dia gerak. Kita ini sebagai makhluk tercanggih, yang kata Allah sangat dekat. Itu berarti apa? Tubuh kita ini punya sinyal. Kita ada jasad, ada non jasad. Ruh kita itu wa nafakha fihi mir ruh. Itu koneksinya langsung dengan Allah. Maka dalam surat Al-Isra ketika orang bertanya kepada Muhammad tentang nyawa, apa kata Allah? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu koneksinya langsung dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu melainkan sedikit. Itu berarti Bapak Ibu sekalian, selama nyawa ini ada dalam jasad ini, setiap hari terkoneksi dengan Allah. Kita gerak, kita kemana aja terkoneksi sama Allah. Sumber rezeki kita terremote sama Allah. Maka aneh kalau kita orang Islam tidak hadir Allah di hadapan kita. Kalau kata hadis Nabi, ya, nyawa manusia itu, ya, ubun-ubunnya digenggam sama Allah. Kita yang nggak sadar, tapi Allah itu, ya, 24 jam bersama dengan kita. Sebentar saja Allah nggak pegang remote ini, hilang kita. Bukan cuma remote kita, remote semua alam semesta ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tabrak antara bulan sama bintang, tabrak antara matahari sama bumi. Enggak usah jauh, kemarin kalau buka di internet, tabrakan kereta api Turangga sama kereta api listrik dari Bandung, tabrak. Itu gara-gara yang jaga palang pintu itu lalai, sehingga dua kereta api bergerak satu rel, dia tabrak. Itu baru kereta api. Bayangkan di muka bumi ini ada berapa banyak makhluk Allah yang bergerak.
Karena itu, ajaran tauhid itu la ilaha illallah. Tuhan hanya satu. Ini yang paling logik, yang paling benar dengan sains dan pengetahuan dan hati manusia dan akal manusia. Kalau Tuhan dua, ada dua kehendak, hancur muka bumi ini. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, zatnya sifatnya sama dengan makhluk, itu bukan Tuhan. Karena akan berbenturan dengan makhluk. Jadi di antara bukti ketauhidan kita kepada Allah, kenapa kita suruh tunduk? Kita harus yakin. Kenapa HP ini kita yakin, Allah kita nggak yakin? Jadi koneksi kita ini ada gelombang dengan Allah, ada partikel kita dengan Allah. Nggak usah jauh Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama. Itu kalau punya anaknya sakit, dia nggak ketemu nih, lain rumah sakit, ada kontak batin. Kok nggak enak saya? Kok rupanya Pak anaknya sakit? Dari mana itu? Rasa hati itu, firasat itu. Itu ada gelombang. Jamaah rahimakumullah. Makanya orang yang banyak berzikirnya, banyak sujudnya kepada Allah, terkoneksi sama Allah. Ada hadis qudsi yang bilang begini. Jika seorang hamba itu sudah betul-betul taat sama Allah, dia tinggalkan larangannya, dilaksanakan perintahnya, dia laksanakan sunnah-sunnah juga, orang itu akan jadi walinya Allah. Kalau ada orang musuhkan dia, maka Allah akan musuhkan orang itu. Kenapa? Dia terkoneksi sama Allah. Doanya istajabah. Omongannya jadi doa. Kenapa? Bagus koneksinya sama Allah. Nah, alam ini kullu man 'alaiha fan, ini akan sirna semua. Einstein, Albert Einstein, itu ahli fisikawan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Dia belajar tentang nuklir, energi, nggak percaya. Tapi akhirnya dia meyakini ada faktor X di muka bumi ini yang mengatur di luar kemampuan manusia. Dia nggak bilang Tuhan. Dan ini diakui oleh sekian ribu ilmuwan yang ada di Eropa. Keluar konsep namanya God particle. Partikel Tuhan. Jadi cahaya Tuhan, itu kata orang Barat. Padahal Al-Quran sudah katakan sekian ribu tahun yang lalu turun dengan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya yang terkonek ke semua alam semesta. Sekarang abad 20 baru ilmu fisika katakan apa? Ada partikel, good partikel. Mereka bilang apa? Alam semesta ini digerakkan oleh energi dari partikel energi yang luar biasa, dari partikel namanya partikel Tuhan namanya. Itu yang terkonek dengan hati kita, dengan nyawa kita, dengan alam ini, dengan laut, dengan bumi, dengan matahari. Subhanallah. Semakin orang mendalami, mentadabburkan alam ini, dia akan makin dekat dengan Allah. Kita ini berapa umur kita? Di Jepang masih ada 100 tahun. Di Indonesia jarang 100 tahun. Kalau sekarang umur kita 45, Nabi bilang gini, umur umatku tidak jauh-jauh dari aku. Nabi umur 63. Bapak, ibu kalau ada umur 60, ingat standarnya 63. Kasih lebih, alhamdulillah bonus. Tapi jangan salah. Orang umur itu nggak ada kepastian kapan dia mati. Ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qadam. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana Allah akan mewafatkan dia, dan tak ada orang yang tahu bagaimana keadaannya, takdirnya di esok hari. Itu rahasia Allah. Ketika malaikat Jibril menyamar
dalam bentuk manusia. Kata Umar bin Khattab, ya, tiba-tiba ketika Nabi sedang duduk dalam majelis bersama sahabat, datang orang. Kata Umar bin Khattab, beliau katakan orang itu, ya, rambutnya hitam legam, pakaiannya putih bersih, enggak nampak bekas perjalanan jauh. Dia masuk mengucapkan salam, duduk, jumpa Nabi, dia tanya berapa hal. Ngomong sama Nabi, hadap-hadapan, sahabat lihat. Itu sahabat menyaksikan Jibril dalam bentuk manusia. Ini hadis sahih. Hadis nomor 2 di Arba'in Nawawiyah. Mutawatir dan sahih. Karena banyak riwayat. Namanya hadis Jibril. Jibril tanya sama Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni ma'al Islam." Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Dia bilang rukun Islam yang 5. Habis saya sampaikan 5 rukun Islam, Jibril bilang, "Shadaq, benar kamu." Umar heran. Ini orang nanya dia, habis nanya kalau langsung kemudian dia betulkan, berarti dia tanya dia tahu. Terus Jibril tanya, "Muhammad, kasih tahu aku tentang iman." Nabi terangkan rukun iman yang 6 itu. Kemudian dia tanya lagi, "Ya Muhammad, apa itu ihsan?" Nabi jawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu engkau tunduk patuh beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak dapat melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau Allah katakan Allah itu latifun khabir, ya, Allah itu maha halus dan maha melihat. Betul. Maka jangan pernah merasakan terasing ketika berdoa sama Allah. Kok Allah jauh ya? Kayaknya saya enggak khusyuk berdoa. Allah itu dengar doa kita. Tahu keluh kesah kita. Nah, menghadirkan Allah ini dalam hati dan jiwa kita harus betul-betul kita pahami. Karena apa? Inilah kunci keimanan. Nabi bilang, siapa di akhir kalamnya mampu meyakini ucapan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain pada Allah. Nabi bilang, garansi masuk surga. Garansi masuk surga. Kenapa? Itu berarti kita terkonek dengan Allah. Kalau kita terkonek sama Allah, berarti keluar alam dunia ini, masuk alam kubur, masuk alam akhirat, kita masih berjumpa sama Allah. Karena itulah alam yang Malik Yaumiddin. Alam di mana Allah turun langsung mengatur manusia tanpa perantara. Jadi kata Syekh Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu gurunya Prof. Azman, seorang mufassir yang terkenal di Timur Tengah, pernah menjadi menteri wakaf Mesir. Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika beliau mentafsirkan makna Malik Yaumiddin, beliau ceritakan itu. Nanti di yaumil qiyamah kita jumpa langsung sama Allah. Allah yang ngatur kita, Allah yang memberikan kita perintah langsung. InsyaAllah, ya. Kalau keyakinan kita ini tumbuh, bahwasanya sama seperti HP ini, kita nggak lihat siapa yang ngatur gerakannya ini, bagaimana dikontrol, kita bisa langsung terkonek. Maka Allah buat diri kita pun seperti itu. Nyawang kita ini, ya, ruh kita ini itu terkoneksi partikelnya dengan Allah, gelombangnya. Maka semua gerak kita terekam di sisi Allah. Yang kata Nabi, nanti saat kita mau meninggal dan yaumil qiyamah, didatangkan kitab kita itu, kitab catatan itu, video kita dinampakkan. Kamu fulan begini baikmu, begini buruk, nampak semuanya. Tidak bisa kita berbohong. Maka karena itu jemaah rahmatullah,
Mari kita beristighfar senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita dikasih waktu 24 jam sama Allah untuk bekerja dengan dunia ini. Berikan 5 waktu solat itu khusus menghadirkan hati kita connect kepada Allah, tubu ila Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai nyawa kita di genggaman Allah, diatur Allah, tapi apa? Jiwa kita itu enggak bersama Allah. Bersama dengan toko kita, bersama dengan kerja kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak kita, tapi enggak bersama dengan Allah. Pengetahuan sains modern mengakui keberadaan Allah itu. Angkat tangan yang muat. Kalau sudah menyangkut dengan partikel Tuhan, mereka angkat tangan. Tidak mampu akal mencerna, tapi mereka punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bagian paling terkecil, terhebat di bawah nuklir itu partikel Tuhan. Itu yang mengatur di luar kemampuan manusia. Maka itu, kenapa Islam ada keyakinan? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah usaha, serahkan sama Allah. Kita bukan memaksakan harus berhasil. Kenapa? Hasil Allah tentukan. Ini yang dipegang sama pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, termasuk Hamas yang ada di Palestina. Jumlah itu tidak menentukan kemenangan, tapi apa? Pertolongan Allah yang menentukan kemenangan. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Allah turun tangan. Yang punya remote turun tangan, hilang semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bila kurang kami mohon maaf atas semua kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.